Unsur pendidikan di pesantren erat kaitannya dengan keberadaan tilmidun dan mudarisun. Kegiatan yang berlangsung di antara keduanya juga kita kenal dengan aktivitas belajar mengajar. Ustadz atau mudaris akan senantiasa menjadi corong untuk tersalurnya pengetahuan keagamaan bagi santrinya, baik yang berlangsung secara formal maupun non-formal. Tidak hanya belajar, mengajar juga menjadi inti dari keberlangsungan aktivitas pendidikan di pesantren. Seperti pesantren Madinatul Ilmi yang berada di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Sahnun hada izar kubun Pondok pesantren ini menjadi salah satu dari sekian pesantren di Pulau Bangka yang menyelaraskan pentingnya proses pendidikan bukan hanya dengan belajar atau menjadi tilmidun, tetapi juga menjadi mudarisun, mu'alim, atau istilah yang lebih familiar lainnya, yaitu ustadz. Sehingga bukan hanya sekedar mereka itu mentransfer ilmu, tetapi mereka pun harus bisa mendidik diri sendiri sebenarnya sebagai guru itu. Pertama dia harus bisa mendidik diri sendiri. Sesudah itu bagaimana dia bisa mentransfer pendidikan ini kepada seluruh santriwan santriwati agar menjadi insan yang kamil, agar menjadi insan yang sempurna, yang nantinya jelas dari keseluruhan santriwan santriwati ini bukan hanya sekedar dia memahami atau bukan hanya sekedar dia belajar ilmu, tetapi mereka pun bisa mengamalkan, memakai ilmu di masa yang akan datang, sehingga pahala ini akan terus mengalir dan mengalir sampai nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuannya, sebagaimana basic kita semuanya dari pondok modern, satu, yang siapapun boleh yang mengajar ke sini, tetapi yang kita ini harus menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Banyak yang Ustaz, mohon maaf nih, yang melamar ke kita tapi basicnya bukan dari pondok pesantren, walaupun dia S1 itu memang tidak kami terima, sebab basic harus dari pondok pesantren. Tamatan pondok pesantren silahkan, atau yang dari luar yang misalnya yang mau berkecimpung di sini, tetapi dia harus apa? Harus menguasai dua bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kenapa? Karena pengantar di sini mata pelajaran keseluruhannya adalah, kecuali kelas 1 nih. Kelas 1 karena mereka dasar memang bahasa Indonesia semua. Tapi kalau sudah kelas 2, guru ketika mengajarkan hadis wajib dia memakai bahasa Arab. Ketika dia mengajar Inggris, maka dia harus menerangkan pakai bahasa Inggris. Seandainya guru itu
tidak, saat manakala mengajarkan hadis atau nahwu atau shorof tidak memakai bahasa Arab, maka akan kami cut. Sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan Islam yang kental, Pesantren Madinatul Ilmi fokus menggembleng para santrinya untuk mahir menyerap ilmu pengetahuan agama dan berbagai mata pelajaran yang ada, seluruhnya mengacu pada kurikulum gontor yang dikenal dengan KMI atau Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Kurikulum yang juga fokus mendidik calon pendidik yang islami dan teguh memegang moto-moto keagamaan berlandaskan Al-Quran dan hadis. So, my watch is 10 minutes slow. Right. I am not sure it is right. I see. Maka kami sebelum mendirikan pondok ini, kami bermusyawarah. Apakah pondok kita akan berbentuk KMI atau TMI dan sebagainya. Kesepakatan mereka adalah KMI, Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah, untuk mempersiapkan pendidik. Sebab tantangan kedepannya akan lebih berat kepada santriwan-santriwan anak-anak kita ini ke depan. Nah, kita siapkan mereka untuk menjadi pendidik. Maka KMI, kuliah, latihan untuk menjadi seorang asatidat, latihan untuk menjadi seorang ustadzat. Maka kami yang pertama, siapapun yang datang ke sini, kami gojlok mentalnya dulu. Tidak keilmuannya, tapi mentalnya dulu. Kita lihat mentalnya, kalau sudah mentalnya kuat, baru kita sisihkan keilmuan. Dan di samping itu juga, nah untuk dia menjadi seorang pendidik, jelas sama kita dibekali ilmu-ilmu tarbiyah atau ilmu pendidikan. Seperti salah satu kegiatan yang menjadi dasar pendidikan mu'alim di pesantren adalah Amaliyatut Tadris. Kegiatan ini biasa berlangsung bagi siswa akhir pesantren atau sederajat dengan kelas 3 aliyah. Siapkan juga sebelum melakukan amaliyah ini. Menjelang kelulusan, para santri-santri ini akan dikumpulkan dan ditugaskan secara berkelompok untuk mengajar layaknya guru dengan bimbingan para asatis dan kiai di pesantren. Amaliyah itu praktek, mengamalkan praktek, dan tadris itu sendiri adalah mengajar. Jadi kalau kita bisa satukan, itu praktek mengajar. Jadi itulah yang dimanakan amal tadris yang kita laksanakan di Pondok Pesantren Modern Madinatul Ilmi ini. Amal itu tadris itu merupakan bagian dari pelajaran yang menjadi syarat mutlak untuk kelulusan seorang santri dan santriwati dalam mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Modern ini. Kalau itu pun tidak dilaksanakan, berarti kelulusannya mungkin akan ditunda hanya gara tidak mengikuti amal tadris. Untuk amal tadris itu sendiri, itu kita laksanakan di kelas akhir, karena itu untuk pembekalan mereka ketika mereka terjun ke lembaga-lembaga pendidikan, dan itu yang harus mereka pegang dengan lebih prinsip lagi, dan tidak keluar dari apa yang telah mereka laksanakan dengan amal tadris ini. Antatmu al-ahdiaska wa al hayuna pita. Iyo, 6. Ila diwa 6. Oh, 6.
sebagai syarat dari kelulusan, Amaliyatut Tadris menjadi mata pelajaran yang wajib diikuti oleh setiap individu santri. Sehingga santri-santri ini mampu mengabadikan dirinya dengan mengajar di berbagai tempat. Hingga tahun 2018 ini, banyak dari alumni pesantren Madinatul Ilmi yang ditugaskan untuk mengajar di berbagai pondok pesantren lainnya di Tanah Bangka. Mereka gigih mengamalkan berbagai ilmu selama 1 tahun, hingga dapat kembali melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Tujuannya untuk supaya mereka lebih memahami bagaimana cara mengajar yang baik dengan persiapan dan apa yang harus dipersiapkan ketika mengajar. Tanpa itu, maka ketika anak atau seorang guru kalau tidak mempersiapkan dalam mengajarnya pasti akan berantakan. Makanya kita persiapkan anak itu bagaimana cara mengajar yang baik dengan harus mempersiapkan i'dad atau persiapan yang matang. Jangan sampai ketika mengajar itu yang disampaikan itu ilmunya mungkin agak salah dan sebagainya. Jadi itulah manfaat dari Amaliyatut Tadris. Menjadi mu'alim yang baik adalah dengan mempersiapkan materi dan mengenal berbagai unsur dalam Amaliyatut Tadris, mulai dari persiapan alat-alat pelajaran, penguasaan kelas, hingga disiplin dalam bersikap. Tidak heran jika santri-santri ini akan berlatih sebelum praktek mengajar yang sesungguhnya. Hal ini juga dilakukan agar santri mampu mengamati dengan seksama tentang gambaran kondisi dan suasana kelas yang akan menjadi tempat berlangsungnya Amaliyatut Tadris. Persiapannya yang terutama materi, apa yang telah dikasihkan oleh pembimbing. Pembimbingnya misalkan sudah diterangkan oleh pimpinan Ustadz Agus Zainal Muttaqin, apa itu judulnya, apa itu kelasnya, hisoh keberapa, dan pelajarannya apa. Jadi kita sudah atau tidak tahu, kita belum tahu apa pelajarannya, hisoh keberapa, kelas berapa, itu belum tahu, tunggu pemanggilannya. Kalau itu bisa 1 hari 1 malam. Kalau latihan itu apabila nggak disuruh buat ulang, kata pembimbing, dalam pemeriksaan kita lihat dari pembimbing pertama, apabila pembimbing pertama ini banyak salah, terpaksa kita buat ulang kembali. Nah, kayak gitu. Nah, kita buat ulang kembali, kita buat lagi apabila ada dari halaman 1 maupun entah halaman 3, halaman 4 dan lain sebagainya ada yang salah, kita terpaksa buat ulang kembali. Terus kita buat lagi apabila sudah selesai, kita kembalikan lagi ke musyrif yang pertama. Itu musyrif pertama sudah selesai menandatangani, ke musyrif kedua. Apabila musyrif kedua masih banyak yang salah, terpaksa kita ulang kembali, dan terus sama juga kita buat lagi, kita ulangi lagi dari musyrif kedua. Apabila sudah selesai, itu hampir kalau anak sendiri jam 1 itu baru selesai. Dari sudah zuhur sampai jam 1 itu baru selesai tanda tangan dan i'dadu Amaliyatut Tadris. Baru itu aja jarang tidur lah. Jam 1, jam 3 bangun temen. Untuk apa? Minta tolong. Lihat teratur apa enggak saya mengajar untuk besok hari.
Banyak metode mengajar yang diajarkan oleh Pondok Modern Madinatul Ilmi dan diterapkan dalam amaliyatut tadris, seperti metode ceramah, metode mengajar dengan tanya jawab atau berdiskusi, hingga metode praktek. Dengan bimbingan para ustadz di pesantren, setiap santri akan memilih dan mempersiapkan metodenya masing-masing, sehingga calon pendidik ini mampu memiliki keterampilan dalam mengajar. Idat itu persiapan mengajar. Nah, pembuatan idat itu habis selesai panggilan langsung buat idat. Malamnya menghabiskan waktu 1 jam kalau saya sendiri, 1 jam. Nah, setelah pembuatan idat, kita kumpulan kepada musyrif yang kedua. Jadi musyrif yang kedua itu tadi mengoreksi punya kita, mana yang salah. Nah, setelah itu kasih ke kita lagi, kita perbaiki yang salah tadi, kita tulis ulang, buat ulang idatnya. Nah, setelah selesai baru kita kasih lagi ke musyrif yang kedua tadi, dia periksa. Kalau sudah selesai semuanya, baru kita boleh kasih ke musyrif yang pertama. Nah, jadi selesai idatnya, baru bisa melakukan amaliyatut tadris. Amaliyatut tadris ini mengajarkan saya tentang kedisiplinan, tentang kerapian, kebersihan, dan semuanya. Iya, perasaannya tegang. Wah, begini rupanya jadi guru. Nggak main-main jadi guru itu, rupanya harus serius, nggak boleh cengenges, harus serius, harus berdisiplin juga masuk kelasnya, harus bisa membawa anak-anak murid kita, jangan sampai mereka terlalu tegang, jangan sampai juga mereka canda. Sebenarnya dalam Islam itu semuanya kita guru. Sebenarnya siapapun yang dilahirkan dalam keadaan Islam itu semuanya guru, ya kan? Tapi tergantung lagi kepada orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh manusia dilahirkan dalam keadaan Islam. Nah, kita sebagai orang Islam jelas berkewajiban, ya kan? Sebab wulidtu mu'aliman, kita semuanya diutus untuk apa? Menjadi seorang pendidik. Karena dakwah dalam Islam kita harus menjadi seorang seorang pendakwah, mengajak ke jalan yang baik istilahnya. Jadi bukan hanya sekedar peran, sebenarnya bukan hanya sekedar peran guru di sini atau ustadz atau kiai untuk berperan dalam Islam. Seluruhnya umat Islam berperan dalam masalah pendidikan ini. Maka kepada siapapun, ya kepada terutama santriwati kita harus berperan li'ila'i kalimatillah. Dimanapun kita berada, li'ila'i kalimatillah, dengan tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah Allah sudah Allah gariskan, sudah Rasul gariskan, dan tidak keluar dari undang-undang negara kita yang sudah kita gariskan. Praktek mengajar akan menjadi fase selanjutnya setelah persiapan panjang yang dilakukan santri. Para santri aliyah ini akan mengajar layaknya guru di dalam kelas dengan pengawasan ketat ustadz pembimbing
dan juga anggota kelompok Amaliyatut Tadris lainnya. Ini adalah puncak dari ujian praktek mengajar yang dilakukan oleh seorang santri di Pondok Modern Madinatul Ilmi. Alhamdulillah, untuk menginjak periode yang ketiga ini, dari periode pertama sudah kita laksanakan Amaliyatut Tadris, dan alhamdulillah anak itu siap untuk diterjunkan ke mana atau diwajibkan untuk mengabdi. Mereka sudah siap karena sudah dipraktekkan dan disiapkan dengan matang dengan melalui cara kita melaksanakan Amaliyatut Tadris yang dinilai dari semua aspek dalam kita memberi atau seorang mudaris itu mengajar, dari akhlaknya, dari tata cara mereka menyampaikan, dan kemudian anak itu bagaimana dalam memperhatikan seorang guru yang menjadi panutannya. Nah, itu kita nilai semuanya. Kemudian dari pembicaraannya juga, isi dari ilmu yang disampaikan. Kalau sampai ilmu yang kita sampaikan itu salah, berarti kita sudah melakukan suatu kesalahan yang fatal untuk penerus atau generasi-generasi sesudahnya. Dan inilah yang sangat inti dalam masalah Amaliyatut Tadris. Satu huruf kita menyampaikan salah, berarti itu akan menjadi berbekas di kemudian hari, mungkin bisa menjadi dosa bagi kita. Proses Amaliyatut Tadris juga dilengkapi dengan penilaian dan evaluasi untuk bekal menjadikan santri-santri ini sebagai pendidik yang terampil dan baik. Setiap santri yang melakukan proses Amaliyatut Tadris akan dikoreksi dari berbagai aspek, baik dari metode mengajar saat praktek, materi pelajaran yang disampaikan, hingga kondisi dan sikap dari sang pengajar. Ketika telah melaksanakan praktek mengajar, dan itu dalam suatu ruangan yang tertutup dan dinilai bukan dari musrif atau gurunya saja, tetapi dari teman-teman mereka yang ada. Dan masing-masing dari teman mereka itu memberi nilai-nilai dan kesalahan dan berusaha mencari apa kekurangan dari seorang guru itu. Masing-masing harus menemukan sehingga anak itu benar-benar mempersiapkannya itu dengan sungguh-sungguh ketika melaksanakan Amaliyatut Tadris. Satu kesalahan itu menjadi nilai yang mengurangi ketika dia mengajar, dan ini akan menjadi perbaikan di kemudian harinya. Kedepannya adalah mereka menjadi pendidik yang tangguh, yang kuat, yang siap dimanapun mereka tempatkan. Misalnya tidak lekang, kalau dalam bahasa itu tidak panas, tidak kepanasan, ya kan, dingin, tidak. Yang penting mereka siap, berjiwa besar, ya kan, tidak kecil hati, itu kan, lillah jelas, itu yang kita harapkan dari mereka generasi kedepannya. Menjadikan setiap santri memiliki mental yang dedikatif adalah salah satu tujuan dari Amaliyatut Tadris di pesantren Madinatul Ilmi. Dengan Amaliyatut Tadris ini juga kelak akan lahir generasi muslim yang ikhlas dalam mengamalkan ilmu sekaligus menjadi sang pencerdas bagi umat.